Sejak tahun 2016 itu memang ada peraturan baru bahwa perjanjian nikah atau bahasa yang sering didengar tuh pisah harta itu bisa dilakukan setelah atau pada saat masa pernikahan. Sebenarnya setiap orang tuh boleh kok Pak buat perjanjian. Perjanjian sangat boleh asal ada unsur yang harus terpenuhi. Apa itu unsurnya? Sepakat. Terus orang yang membuat perjanjian itu cakap hukum. Isinya cakap hukum umurnya kalau di dunia notaris itu 18. Oh, 18 ke atas. Ya, betul. Terus tidak di bawah pengampuan. Terus habis gitu isinya betul. Isinya tidak ilegal. Tidak ilegal. Betul. Kalau dulu gini Pak, ketika ada aset atas nama almarhum, terus habis gitu mau diberikan, endingnya itu mau diberikan ke salah satu ahli waris misalnya. Nah, di situ sebenarnya ada 2 kali proses. Kok ke salah satu ahli waris? Mesti kan ahli waris semua yang dapat. Nah, kalau dulu kan gitu 2 kali proses ya, almarhum, terus ke para ahli waris, terus ke salah satu ahli waris. Ini misalnya begitu ya Pak ya case-nya. Nah, sekarang waktu itu ada 2 kali proses yang harus dijalankan, terus bayar pajaknya pun 2 kali. Nah, sekarang itu bisa sekali gitu loh Pak. Nah, itu yang sekarang ini sudah ada aturannya. Cuman tapi harus dipelajari lebih dulu. Teknis. Tunjukin kantor bagi yang mau berhubungan dengan jasa notaris. Lagi-lagi, maksudnya gimana Bu? Perjanjian menikah ada apa sih Bu? Kalau menurut saya booming Pak, karena lagi banyak yang booming, berarti lagi banyak yang artinya gini, yang datang ke kantor Bu Adin lagi yang lebih banyak minta itu lebih banyak mintanya surat perjanjian pernikahan gitu. Kebanyakan. Nah, itu berarti kebanyakan gitu. Ya. Sejak tahun 2016 itu memang ada peraturan baru bahwa perjanjian nikah atau bahasa yang sering didengar tuh pisah harta itu bisa dilakukan setelah atau pada saat masa pernikahan. Padahal kan kalau dulu perjanjian itu konteks aturan umum, artinya apakah Muslim juga? Ya, semua. Oh ya? Ya, semua, betul. Kalau dulu kan perjanjian nikah atau pisah harta ini boleh dilakukan ketika sebelum menikah, sebelum pernikahan itu terjadi. Nah, sekarang dengan adanya aturan Mahkamah Konstitusi itu 2016 boleh dilakukan pada saat masa pernikahan itu. Setelah menikah tepatnya? Ya, betul. Gitu Pak, makanya lumayan banyak yang membuat itu. Itu biasanya di masyarakat yang middle up ya? Ya, kebanyakan seperti pasti itu. Dong, ya. Iya, betul. Emang lagi booming apa ya? Apa yang Bu Adin amati kok bisa booming gitu? Mereka yang membuat itu lebih ke ini ya, pada dasarnya kan perjanjian pisah harta. Ada gara-gara kasus pandemi gitu akhirnya? Ya, mungkin salah satunya itu ya. Kan kalau pandemi ini efeknya kan semua kena, apalagi kalau yang bicara ekonomi pasti dimensi ekonominya. Betul, pasti kena ya. Kalau hutang. Nah, hutang aja itu yang paling krusial. Nah, kalau hutang itu kan kalau misalnya nggak ada perjanjian pisah harta, suami istri nih menikah, padahal hutang atas nama si A, si suami lah katakanlah. Tidak ada pisah harta, otomatis si pasangannya kan juga ikut kesangkut paut gitu. Betul. Nah, kalau adanya dengan pisah harta, ya berarti kan sudah terpisahkan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, makanya sejak ada peraturan itu ya dibuatlah banyak orang-orang yang cukup banyak membuat yang perjanjian pisah harta itu pada saat setelah menikah gitu ya? Jadi langsung terpisahkan ininya, hak dan kewajibannya masing-masing. Aset yang dibeli pada saat pernikahan punya si suami, ya udah punya suami. Hutang suami, ya hutang suami, bukan istri pun tidak bertanggung jawab. Berarti sudah nggak ada lagi istilah nanti harta suami punya harta istri harta istri gitu. Sudah nggak ada istilah itu lagi nanti ke depannya. Nangkap nggak Bu Adin? Biasanya kan ada kata-kata gitu tuh. Kalau punya suami itu punya istri.
Oh iya, juga punya istri kan, gaji suami ya punya gaji istri. Ya. Tapi gaji istri bukan punya suami. Kalau secara guyonan gitu ya, kan ya. Guyonan itu saya rasa bakal ada terus dia Pak. Oh iya. Pisah harta. Walaupun pisah harta. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat secara hukum, ya artinya ya sudah terpisah. Split semuanya. Iya, betul. Dan itu lagi rame di jasa notaris Ibu, memang rame di bumi. Di saya lumayan rame, Biasanya itu dari lumayan itu generasi anak muda atau sudah generasi 40 ke atas, 40 ke bawah, 30 40 atau 40 50? 30 sampai 45 ya Pak ya. Kebanyakan. Kalau 50 ke atas sudah enggak ya. Udah lama, enggak mungkin dong udah menikah lama. Iya, betul. Iya ya. Iya. Yang masih terbilang muda-muda. Tapi kalau 45 masih muda, kalau menurut saya 45 itu masih muda. Tapi kan setidaknya pernikahan juga sudah cukup lama ya. Kok baru bicara betul. Ya? Ya berarti kan selama masa pernikahan itu ada something ya. Iya, betul. Oh iya. Waduh. Mau gitu, Dandi? Iya. Ini kantornya Bu Notaris Adeline di dekat apa sih, Bu? Ini saya tahu di Suhat, tapi mana sih nama Ruko Taman Niaga? Ini kalau dari sini kiri jalan. Sebentar, patung pesawat aja. Dari patung pesawat sebelah kiri itu ada Sasana Krida ya. Iya, Sasana Krida. Sesudahnya itu persis. Iya. Yang ada Seven Field sekarang yang baru itu loh. Move apa sih, bioskop mini. Ada bioskop itu di daerah situ, kompleks gitu. Sebelahnya persis. Maju lagi satu. Ada Yoshinoya. Nah, ya udah itu, Pak. Oh, kompleksnya Yoshinoya. Betul. Satu komplek dengan Yoshinoya. Purwacaraka. Betul. Purwacaraka apa? Ya, les piano dan musik, betul. Purwacaraka musik. Betul. Saya satu komplek dengan mereka. Gitu, Pak. Oh iya. Ya nggak sering ngantar anak ke situ dulunya. Oh, ke Purwacaraka. Oh. Walah, iya, oke Bu. Ya kita kenalan tapi saya nggak pernah kantor Ibu ya. Iya. Nah ini kita nggak pernah kantor Ibu Adin, benar-benar mohon maaf Bu ya. Satset datangnya selalu ke. Tapi saya nawarin Ibu loh ya. Saya pernah nawarin Bu, kami ke kantor aja, nggak usah Ibu yang putusnya. Stafnya Ibu ya tapi ya. Iya, nggak apa-apa. Oke Bu Adin. Terus apa namanya Bu? Kira-kira apa sih yang terseru? Tadi apa tadi ya? Yang tadi Ibu mau nanya, yang tadi yang spill tadi, mau di spill sama Bu Adin. Ada kisah. Ini apa sih? Kejadian yang berat maksudnya. Berat. Yang berat. Ini kalau menurut saya berat ya. Nggak tahu kalau misalnya menurut para ya masing-masing orang ya, kan beda-beda kan. Ya. Waktu tahun, berarti saya kan 2009. Nah, 2011 itu kan sudah notaris? Belum. Jadi belum. Mau lulus. Waktu mau lulus. Titik awal bangkit. Iya, gitu titik awal bangkit ya. 2011 itu nenek saya kan almarhum. Nah, sementara waktu itu semester terakhir, saya tuh udah ngerasa, oh ini saya bakal lebih nih. Kan 4 semester. 4 semester saya pasti ngerasa lebih molor untuk nih. Ngambil tesisnya itu semester 5 molor kan. Itu kalau nggak salah 1 bulan terakhir, 1 atau 2 bulan ini terakhir. S2 ini ya? S2. 1 atau sampai 2 bulan terakhir itu finishnya si semester 4. Jadi last minute lah ya Pak ya. Nah, nenek saya almarhum, saya bilang ke papa saya, sebelum almarhum saya bilang, Pak nih kayaknya saya bakal lebih dari semester 4, bakal ngambil 1 semester lagi untuk ngurus tesis ini. Oke, nggak apa-apa kata papa. Terus habis gitu ternyata nenek sudah keburu almarhum. Di situ titik balik saya harus punya saya harus lulus tepat waktu itu saya. Emang nenek dekat banget sama Bu Adin atau gimana? Enggak juga sih, enggak terlalu deket. Cuman nggak tahu kenapa kok saya akhirnya sadar kenapa saya harus nunggu 1 semester lagi sementara saya punya waktu 1 sampai 2 bulan. Jadi wasting time kan ya Pak ya. Udah. Ibu sadar ketika nenek almarhum. Iya, nggak tahu itu saya dapat wangsit dari mana gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomong kedekatan nggak juga terlalu dekat sama nenek. Nggak terlalu dekat, mungkin karena ini ya Pak ya. Papa pasti sedih lah ya kan ditinggal mama kandungnya kan.
sedih, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ada hubungan dengan perekonomian? Nggak ada. Papa cuman bilang, dia bilang gini, manggil saya Non. Non, kamu kalau bisa setelah nenek nggak ada, coba selesaikan dalam waktu 2 bulan ini tesis kamu. Dia bilang gitu. Jadinya ya udah, dari situ saya berusaha, nggak tahu gimana caranya. Untungnya kayaknya selesai, Papa merasa kehilangan mama gitu ya, ya ibunya. Ya. Jadi mungkin harus ada pengalihnya gitu, Pak. Jadi apa yang nggak terlalu lama berlarut-larut sedihnya gitu, Pak. Ya makanya semenjak itu saya pun dalam waktu yang 2 bulan itu harus bisa selesai tesis. Padahal waktu itu masih pengajuan judul. Masih awal sekali, Pak. Ngejar, saya benar-benar ngejar. Dan gimana 2 bulan itu selesai. Ya untungnya selesai. Terus tapi nggak apa-apa sih, wisudanya nggak harus di semester itu, bisa selanjutnya kan. Kalau wisuda kan nggak mungkin tiap saat ada. Betul. Itu. Dan titik terendahnya di mana nih? Titik terendahnya harus 2 bulan kejar itu ya? Iya, saya beban sekali loh, Pak, waktu itu. Ya tesis ya 2 bulan sih berat juga sih. Iya berat, apalagi tesis, ya. Ditambah saya dulu waktu kuliah itu bertujuh, Pak. Bertujuh, saya yang paling terakhir, Pak. Yang 6 ini udah mendekati finish. Saya cuman Saya di satu kelas ada 7 orang dan bukan, satu kelas waktu itu ada 20. Saya deket dengan 6 orang ini. Nah, 6 orang ini circle-nya semua sudah hampir finish gitu. Iya, saya masih start pun masih ngajukan judul yang menurut saya susah sekali. Tapi gitu, ini poin penting juga ya, pentingnya circle ya. Circle-nya semuanya orang-orang semangat belajar. Iya, malah sudah hampir finish kan gitu ya. Betul, saya waktu itu ya jujur tergolong yang santai, Pak. Jadi gitu. Iya, yang saset kayak gini masih bilang santai ya? Iya, menurut saya itu santai karena yang lain udah berenam ini udah mau selesai. Saya kok masih ngajukan judul malah. Iya, betul. Mereka sudah di bab 5 ya. Iya, betul loh, Pak. Mendekati finish kan. Tinggal bab 4 atau bab 4 lah ya. Betul, tinggal seminar ujian akhir aja pokoknya. Betul. Nah, makanya ya itu tadi karena omongan Papa, terus habis gitu nenek almarhum, yang berenam udah hampir finish, akhirnya kan beban ke saya, Pak. Beban, terus habis gitu ya udah langsung saset. Gitu, ada cara nangis-nangis gak itu? Ada, Pak, ada. Tapi nangisnya nggak ke Papa lah, ke mama saya. Kenapa nggak ke Papa? Malu lah, Pak. Oh gitu, sama Papa sendiri malu gitu. Ya lah, Pak, malu lah, Pak. Masa udah gede nangis. Tapi kalau ke mama saya ngerasa ya nangis pun oke, mau curhat apapun oke. Udah kayak teman ya sama mama ya. Betul. Ya Papa kita segan ya. Betul. Tapi Papa, kalau boleh tahu, Papa keras gak dalam hal mendidik? Keras. Keras. Tapi bukan maksudnya ya, keras tegas maksudnya. Ya, keras tegas, betul. Ya biasa ya, turunan Cah ini biasa. Mohon maaf nih, maksudnya kadang tegas ya orangnya. Ya, betul. Didikannya. Didikannya, betul. Disiplin pasti biasanya. Ya, benar, disiplin. Apalagi kalau udah masalah A, nggak bisa B. Apalagi sudah masalah duit atau apa, itu pasti disiplin ya. Betul. Kemandirian dalam hal duit pasti. Iya, benar-benar disiplin. Salut sih dari teman-teman. Ya. Tapi kedekatannya dekat baik banget kan sama ayah. Baik, Papa sama Mama dekat kok. Nggak pernah terpisah ya. Maksudnya sekolah jauh dari orang tua, selalu dengan rumah orang tua semua, selalu Bu Adin ya. Betul. Baru setelah menikah ini pisah. Iya, betul. Pisah pun sebenarnya berat kayaknya. Enggak berat, Pak. Maksudnya gini, nggak tahu kenapa ya, setelah menikah ini rumah orang tua saya dengan saya itu bisa terbilang jaraknya tuh deket gitu loh, Pak. Oh ya, di Darsana? Iya, 10 menitan lah. 10 menitan. Deket, jadi bukan yang kayak misalnya dari ujung ke ujung gitu loh. Bener-bener deket. Ya dekat lah intinya. Kalau Papa Mama masih ada semuanya? Masih. Sehat, alhamdulillah. Salam buat Papa Mama nih. Terima kasih, saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Siap. Ya memang orang tua benar-benar mendidik Bu Adin sampai seperti ini, yang satset-satsetnya ini. Satset. Serius, terus terang saya merasakan notaris satset. Nanti judulnya notaris yang satset.
Ya biar jadi tagline sekalian gitu. Kalau mau yang cari sacet-sacet. Terus ada cerita-cerita lucu nggak Bu Adin, atau unik atau apa yang selama menjadi notaris yang menggunakan jasa notaris di Bu Adin? Atau yang parah mungkin? Ada yang nggak bayar mungkin? Kenapa? Nah itu nanti saya mau tanya. Ada yang ngalamin? Pengalaman pribadi kayaknya pengalaman ya Pak pribadi. ya. Seriously. Nah jadi itu pertanyaan terakhir sih. Banyak sekali notaris ini kan ini sebenarnya semua bisnis mana aja sih, yang penting kan intangible value ya. Mungkin jadi pentingnya untuk kita kelanggengan kita bekerja. Mau cari duit cepat bisa sih dengan kerja keras dan cerdas, duit cepat bisa dapat kita raih dengan cepat. Tapi untuk kita langgeng itu kan yang dibutuhkan intangible value. Banyak kasus konteks notaris ya. Itu kayak terakhir di perumahan nih. Perumahan di ya dekat-dekat Joy Grand ke atas. Joy Grand. Oh. Saya nggak sebut. Nggak sebut merek jangan. Nggak sebut merek. Ya itu kan masih masalah. Oke. Rumahnya. Terus belum saya ingat kasus-kasus dulu sih, yang saya tahu sih dulu. Sekarang ya dulu tuh pernah ada sampai notaris dicari sama pihak kepolisian di. Oh betul. Iya kan, dan seterusnya mungkin membuat atau melakukan kerjasama membuat fiktif surat atau macam-macam. Biasanya di perumahan. Betul. Ya. Developer baru-baru ya. Gitu kan. Nah itu gimana Mbak Adin menanggapi hal itu? Mbak Adin. Sama aja Pak, sama aja. Kalau saya, jujur saya gini, saya memang belum memegang atau belum bekerja sama dengan suatu developer. Ya. Kalau dari kacamata saya seperti itu tuh benar-benar harus apa ya, dipilah gitu ya Pak ya, dipilah, dilihat dulu apa ya, data-datanya meyakinkan nggak, terus habis gitu biasanya kalau developer kan beli apa ya, suatu tanah gitu untuk dijadikan perumahan kan pasti ada dokumen-dokumennya kan Pak. Kalau sekarang sistem sementara mereka bukan, kalau nggak salah ya. Kan pasti Ibu Adin tahu dong. Belum tentu semua developer langsung beli tanah. Ya pasti ada yang ngangsur ataupun ya seperti itu ya Pak ya. Kalau itu Ibu mau kerja sama Bu? Kenapa? Ibu mau kerja sama kali gitu. Mohon maaf Bu ya. Saya langsung mancing nih. Iya nggak apa-apa. Kalau saya prinsipnya gini Pak, selama data yang diberikan ke saya itu komplit, valid, yang paling penting valid, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya jalankan. Tapi kalau itu satu data, terus habis gitu dilihat dari apa ya? Kalau kita ngobrol, terus habis gitu dilihat dari cara dia ngomongnya gimana, tindak tanduknya, kok nggak meyakinkan gini ya, ditanya jawabannya muter, bulet kan bahasa Jawanya ya Pak ya, bulet. Terus mana endingnya, kesimpulannya ya itu saya mikir dulu, oke apa enggak. Gitu Pak. Dan pengalaman Ibu selama 7 tahun, ada yang Ibu merasa ada yang mau bohongin Ibu atau ngerjain atau gimana? Ya itu kan pakai feeling ya Pak ya, pakai feeling kan kalau kayak gitu. Memang ada yang seperti itu. Tapi nggak nyampe karena saya sendiri sudah protect. Iya, sudah protect dengan cara, Pak maaf, saya menolak. Saya menolak bener. Kalau misalnya feeling saya udah bilang khawatir, saya ngerjakan sesuatu kayak was-was gitu ya Pak. Berarti by feeling juga ya? Iya pasti ada by feeling. Bukan hanya Pak, memastikan validitas data, berkas, tapi juga feeling ini orang benar apa enggak gitu ya? Betul Pak. Jam terbang berarti juga diperlukan. Betul. Ya itu pun diperoleh 1 jam terbang, terus waktu saya dampingi bos saya, melihat kan gimana caranya orang ngobrol tuh gini gitu. Ya sangat membantu sih pada saat itu. Gitu Pak. Kalau bekerja misal gini Pak, kita bekerja ya, pasti kan ada SOP. SOP, kalau SOP itu ternyata sudah kita jalankan, terus habis gitu di kemudian hari ternyata timbul nih sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, katakan terburuk, sengketa atau gugatan. Paling enggak kan saya saya punya keyakinan, saya bekerja sudah sesuai SOP kok. Jadi apa yang harus saya takutkan? Gitu.
Ya, itu paling penting memang prinsipnya. Karena itu bagian dari betul. intangible value tadi, loyalitas kepada customer, selama customer juga loyalitas pada aturan main kan begitu ya, integritas. Betul. Dan seterusnya, betul Bu. Memang kita penting harus menjaga itu Bu, untuk kelanggengan karir kita masing-masing kan Bu ya. Iya betul. Susah kan Pak? Susah mempertahankan. Nama baik kalau udah apa namanya, udah tercoreng lah gitu kan, pasti untuk mengembalikan itu susah ya Pak. Betul. Tapi selama Ibu 7 tahun, Ibu dengar-dengar kan teman-teman atau siapa atau pernah yang kesangkut masalah? Ada pasti. Teman atau rekan lebih tepatnya ya. Wow. Rekan. Jadi bukan maksudnya gini, kalau teman anggapan saya teman dekat. I see. Terus habis gitu kita benar-benar kenal baik. Tapi kalau rekan kan ya sebatas kerja. Ya seprofesi aja. Betul. Pasti ada sih Pak kayak gitu. Moral hajat yang ini ya. Betul. Betul. Tapi tetap notaris memang pekerjaan yang banyak dibutuhkan pihak orang, semua orang. Iya, itu tentang pertanahan, sewa menyewa dan seterusnya. Benar. Kayak mau buka usaha aja kan pasti ada kesepakatannya kan. Perjanjian kerjasama kayak gitu. Betul. Bagi hasil semacam itu. Untuk ngurus PT kita ngurus sendiri ya ke Departemen Kehakiman tanpa harus kita. Kalau perorangan bisa. Tapi kalau yang isinya ya kongsi-kongsian ya kita buat perjanjian tersendiri. Betul, ya benar. Betul. Sebenarnya setiap orang tuh boleh kok Pak buat perjanjian. Perjanjian sangat boleh, asal ada unsur yang harus terpenuhi. Apa itu unsurnya? Sepakat. Terus orang yang membuat perjanjian itu cakap hukum. Isinya. Cakap hukum umurnya? Kalau di dunia notaris itu 18. Oh, 18 ke atas. Ya betul. Terus tidak di bawah pengampuan. Terus habis gitu isinya betul. Isinya tidak ilegal. Tidak ilegal. Betul. Terus habis gitu ya unsur itu sih Pak, unsur itu terpenuhi, berarti ya perjanjian itu boleh dibuat siapapun. Ya. Yang biasanya kalau harus pakai materai itu? Materai itu sebenarnya bea atau biaya yang dibebankan ketika perjanjian ini dijadikan barang bukti di pengadilan. Barang bukti di pengadilan kalau terjadi sengketa. Nah itu makanya harus ada materai. Tapi ada juga pada dasarnya kalau perjanjian itu sahnya ya unsur-unsur tadi itu Pak. Artinya unsur-unsur tadi itu hanya kemudian dituangkan dalam sebuah kertas yang tidak harus ada materai itu sudah cukup kuat. Sudah sah. Karena ini penting. Materai itu bukan syarat sahnya perjanjian. Iya, kebanyakan jadi masyarakat awam memahaminya kan gitu. Betul. Sedikit-dikit kalau buat perjanjian, walaupun apabila tidak menggunakan notaris, ya kita harus pakai materai. Iya. Kan gitu ya. Betul. Padahal di pengadilan tidak harus ya, menurut konteks. Kalau aturan yang buat perjanjian, materai itu bukan syarat yang wajib ada. Materai itu dipakai untuk kalau tadi barang bukti di pengadilan. Oh, barang bukti di pengadilan. Kalau terjadi sengketa atau gugatan kan pasti mana barang buktinya. Berarti sekali lagi apabila ada sengketa, barang buktinya harus bermaterai ya. Kalau itu dalam perjanjian ya. Maksud saya perjanjian. Betul. Harus bermaterai. Ya. Oh ya udah, balik lagi memang harus bermaterai kan. Ya, karena kalau takut memang ada sengketa kan begitu. Kalaupun misalnya tidak atau belum bermaterai, bisa minta nasegel di kantor pos. Nasegel itu semacam ya itu tadi kita bayar untuk mendapatkan materai itu. Tapi bukan, kalau materai kan sekarang kertas kan persegi gitu kan, gitu ya? 10.000. Nah kalau nasegel itu semacam apa ya, kayak tulisan gitu loh Pak. Stempel gitu. Stempel tulisan. Ya stempel tulisan gitu nasegel, terus kita bayar ke kantor pos. Biayanya pun sama kayak kita materai itu. Materai ya, mending materai kan gitu, tinggal nempel dan tanda. Betul. Oke. Gitu Pak ceritanya. Nah ini sebagian yang nggak tahu nih kan, nasegel. Betul. Tapi kayaknya sudah nggak terlalu laku ya, karena orang sudah mikirin di materai aja. Masih ada jarang sekali rasanya. Jarang, betul. Tapi kantor pos masih menyediakan itu. Betul. Saya hari ini dan ini baru tahu semua nih. Kan sekarang juga udah ada ini Pak, apa sih, materai elektronik. Kalau materai kan biasanya kita tahu kita nempelin. Fisik ini saya baru kita tahu pegang. Jujur. Ada juga yang elektronik. Saya juga belum pernah melakukan itu, melakukan pembelian itu. Cuman saya tahunya kemarin ada klien yang ngasih tahu ini saya sudah beli materai elektronik gitu. Gimana itu berarti? Ya kayak apa ya? Ya
kayak barcode gitu loh, bukan barcode ya. Berbentuk kertas tapi. Enggak, jadi dia kayak udah di print gitu loh Pak. Oh, soft file di print. Sudah ada materainya. Itu saya juga nggak tahu gimana cara belinya. Tapi bener sudah ada materainya di kertas kesepakatan itu maksudnya. Betul. Sekarang kan zamannya elektronik. Nah, materai pun ada yang seperti itu. Oh, ini. Nah, iya kayak gini, kayak ada barcode-nya gitu kan, Pak. Tapi bentuknya soft file ya? Ya, benar-benar. Soft file, kemudian dimasukkan di berkas yang ada nama itu untuk ditandatangani, kemudian di print keluar model gini. Iya, betul. Tinggal kita tanda tangan. Iya, benar. Tanda tangannya pun waktu itu elektronik, Pak. Oh ya, iya. Betul. Hanya cuman print aja, tinggal print aja. Iya, ya kan sekarang elektronik sih di bank sekarang kan juga. Iya, kebanyakan elektronik kan ya di CS-nya. Betul. Oke. Halal baru apa lagi terakhir mungkin Bu Adin? Ada perkembangan terbaru di notaris akhir ini atau isu terbaru? Ada sih, ada Pak. Cuman gosip apa sekarang di tingkat notaris? Ada, cuman kita masih menelaah lebih tepatnya. Menelaah supaya kalau di Indonesia kan gini, kalau saya perhatikan ada peraturan baru, belum langsung saat itu juga langsung dilakukan. Tidak berlaku surut. Oh, bukan berlaku surut. Kalau berlaku surut kan artinya dia yang belakang pun ikut enggak? Ya. Ini misalnya kayak ada peraturan baru gitu, terus kita perlu mempelajari lebih lanjut supaya dikasih kesempatan mempelajari lebih lanjut. Betul. Dan tidak langsung diterapkan saat itu. Betul. Nah, kita ya bertanyanya ke kalau khususnya PPAT ya. Kalau PPAT misalnya ada peraturan baru kan kita pasti rekan kita kan Badan Pertanahan Nasional. Nah, ketika peraturan itu ada, ya kita konsultasinya, bertanyanya ke Badan Pertanahan tersebut. Ini gimana kalau untuk yang Kota Malang atau Kabupaten atau Kota Batu sudah melaksanakan belum gitu. Oke. Itu peraturan tentang apa? Kalau boleh tahu Bu Adin. Yang terbaru. Ini Pak, yang lagi. Kalau di kedokteran lagi isu rame kan masalah tentang terbaru yang sama Menteri Kesehatan ini. Banyak hal. Ini tentang kalau dulu gini Pak, ketika ada aset atas nama almarhum, terus habis gitu mau diberikan, endingnya itu mau diberikan ke salah satu ahli waris misalnya. Nah, di situ sebenarnya ada 2 kali proses. Kok ke salah satu ahli waris? Mesti kan ahli waris semua yang dapat. Nah, kalau dulu kan gitu 2 kali proses ya, almarhum, terus ke para ahli waris, terus ke salah satu ahli waris. Ini misalnya begitu ya Pak ya case-nya. Nah, sekarang waktu itu ada 2 kali proses yang harus dijalankan, terus bayar pajaknya pun 2 kali. Nah, sekarang itu bisa sekali gitu loh Pak. Nah, itu yang sekarang ini sudah ada aturannya, cuman tapi harus dipelajari lebih dulu. Teknisnya karena kan gimana dengan ahli waris yang lain? Ya, syarat-syaratnya seperti apa supaya ini harus, ya kan itu harus dipastikan semuanya. Betul. Teknisnya sih Pak, lebih ke teknis karena setiap setiap badan pertanahan itu kan punya kebiasaan, kebijakan yang masing-masing. Walaupun aturan ini tuh dari pusat, tapi pelaksanaannya kan kembali ke masing-masing daerah setempat. Iya, betul. Bisa beda-beda ya? Beda sekali teknis di lapangannya ya. Tapi endingnya bakal seperti ujungnya itu sama, ya? gitu. Paling hanya ada tambahan beberapa syarat. Nah, itu yang masih kita pelajari gitu. Sosialisasi istilahnya. Betul. Berarti pemerintah masih sosialisasi ya. Seminar-seminar terus nih biasanya. Benar. Ada seminar terus tentang aturan main terbaru. Betul Pak. Ada lagi yang terbaru, ini saya nggak bisa ngomong karena benar-benar masih baru 16 Juni kemarin, dan ini masih digodok gitu loh Pak ke apa ya, kan itu dari pusat. Nah, biasanya kalau ke daerah pasti ada perdanya kan. Nah, ini yang perdanya belum ada. Ya, jadi makanya belum bisa melaksanakan. Kita masih bingung. Gini gimana pelaksanaannya tentang apa gitu. Itu, Bu? Tentang peraturan ini, kalau dulu yang dilaporkan ke tiap bulan kan kita laporan PPAT itu tiap bulan laporan, salah satunya ke Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Nah, dan yang dilaporkan itu kan akte-akte yang PPAT, contoh akte jual beli, terus akte hibah. Nah, sekarang
ikatan jual beli pun harus dilaporkan. Nah, ini yang masih jadi tanda tanya. Nah, kalau misalnya kalau yang akte PPAT tadi kan jelas, saya Kota Malang, untuk yang objek Kota Malang saya laporkan ke Bapenda Kota Malang. Nah, kalau ikatan jual beli itu kan tidak hanya Kota Malang. Kalau Kota Pasuruan saya harus lapor kemana? Iya, seperti itu. Logikanya Pasuruan logiknya ya. Iya, betul. Nah, itu kan belum ada teknisnya. Perdanya itu tadi maksudnya gimana? Nah, itu yang sekarang masih tanda tanya. Sosialisasi dari pusat tuh masih lagi sedang disosialisasikan. Iya, semua notaris. Betul. Betul. Peraturan udah ada, sosialisasinya yang sedang. Sedang. Lebih tepatnya akan sih. Karena kan masih baru ya Pak ya, 16 Juni gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Adin atas kehadirannya. Sama-sama Pak Imam, senang saya juga hadir di sini. Ibu Notaris Sacet. Terus terang Bu Adin, itu yang kami rasakan sih dalam hal menerima jasa dari Notaris Bu Adin. Dan alhamdulillah juga antusias juga diajak podcast. Langsung berkenan. Sekali lagi salam sukses buat Bu Adin, sehat selalu, salam sehat buat Papa Mama. Terima kasih. Dan salam kenal buat, kalau orang Malang bilang misua. Ya, bukan baik, miksu ya. Misua itu menjamur sekali ya Pak ya. Nanti kita di belakang ini kita diskusi masalah miksu. Siapa tahu mau ngerambah bisnis. Boleh. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Adin. Sama-sama. Thank you buat teman-teman Victorian, tonton terus podcast kami. Dan kali ini saya mencoba menawarkan teman-teman Victorian subscribe ya. Udah gak malu saya ngomong subscribe, biasanya gak pernah ya. Sekali lagi sukses luar biasa buat teman-teman Victorian dan sehat selalu pastinya. Thank you.